Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Surya Aditya, Nurul Mesyarasa Putri, Ridwan, dan Sartika Triwidiasari. Dengan dosen pengampu, Ibu Atin Warmi, MPD. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi data dan skala pengukuran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu data? Ya, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan tertentu. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan pembagian data. Data terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif, dan yang kedua ada data kuantitatif. Yuk kita simak pengertian dan perbedaannya. Data kualitatif sendiri yaitu meliputi kategori dan karakteristik. Contoh dari kategori yaitu wanita itu cantik, rumah itu besar. Sedangkan contoh dari karakteristik, pria itu tampan dan pohon itu rindang. Selanjutnya, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan. Data kuantitatif terbagi menjadi dua. Ada data kontinu. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan. Data diskrit adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Data kontinu dan data diskrit memiliki contoh, yaitu Contoh data kontinu yaitu misalnya tinggi badan, waktu, dan panjang tali. Contoh data diskrit yaitu misalnya jumlah anggota keluarga dan jumlah buku di perpustakaan. data kontinu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada data nominal atau data hitungan, data ordinal atau data urutan, dan data interval. Kami akan membahas satu persatu mengenai data kontinu. Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, data nominal atau data hitungan adalah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Contoh dari data nominal yaitu penggolongan berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Di sini dicontohkan ada sekolah dasar A dengan jumlah murid 300 yang akan diambil datanya berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Kelas 3 dengan jumlah siswa prianya ada 50 dan wanitanya 34 dijumlahkan menjadi 84. Untuk kelas 2 jumlah siswa prianya ada 48 dan wanitanya 44 dijumlahkan menjadi 92. Dan kelas 1 jumlah siswa prianya 72 dan wanitanya 52 dijumlahkan 124 siswa. Yang kedua, yaitu ada data ordinal atau data urutan. Adalah data statistik yang menyusun didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Contoh dari data ordinal yaitu skor hasil penilaian dewan juri terhadap 5 orang finalis lomba. Silahkan perhatikan tabel berikut. Masing-masing finalis memiliki skor dan urutan kedudukannya. Peringkat 1 diraih oleh nomor urut 4, peringkat kedua
diraih oleh nomor urut 2, peringkat ketiga diraih oleh nomor urut 5, peringkat keempat diraih oleh nomor urut 1, dan peringkat kelima diraih oleh nomor urut 3. Ketiga, yaitu data interval. Data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diteliti atau diselidiki. Contoh untuk data interval yaitu umur manusia dalam hidup angkatan kerja. Misalkan, di dalam sebuah negara terdapat manusia yang dikelompokkan angkatan kerjanya berdasarkan umur. Yang pertama, untuk umur 1-15 tahun ada 200.000 manusia. Yang kedua, ada 16-30 tahun ada 15 juta manusia. Dan yang terakhir, untuk umur 31-45 tahun ada 250.000 manusia. Materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran ini memiliki macam-macam jenis, yaitu yang pertama, skala nominal, yang kedua, skala ordinal, yang ketiga, skala interval, dan yang keempat, skala rasio. Teman-teman pasti ingin mengetahui kan apa sih perbedaan dari keempat jenis tersebut? Yuk kita simak. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik. Contoh skala nominal, misalnya warna kulit, agama, suku, dan lain-lain. Mari kita lanjut ke pembahasan skala ordinal. Skala ordinal ialah skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi hingga jenjang yang terendah, atau sebaliknya. Misalnya, contoh skala ordinal yaitu tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk bisa kita beri angka dengan 5 atau sangat puas, 4 sama dengan puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Selanjutnya, yuk kita simak pembahasan mengenai skala interval. Yang ketiga ada skala interval, yaitu skala yang menunjukkan jarak antara suatu data dengan data lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Di sini terdapat 4 contoh skala interval. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada skor IQ, yang ketiga ada temperatur atau suhu, dan yang terakhir ada skor ujian perguruan tinggi. Berikut kami sajikan contoh soal dari skala interval. Standar nilai mahasiswa untuk mencapai IP atau yang biasa disebut indeks prestasi dikategorikan sebagai berikut. Huruf A dengan nilai 4, B dengan nilai 3, C dengan nilai 2, D dengan nilai 1, dan E dengan nilai 0. Nilai intervalnya A dengan B, 4 dikurang 3 sama dengan 1, A dengan C, 4 dikurang 2 sama dengan 2, A dengan D, 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Nilai interval A dengan D, interval D dengan C adalah A dikurang C ditambah C dikurang D. Didapat
4 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 1 dan diperoleh 3. Berikutnya, skala yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Contoh dari skala rasio, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai ujian Toni adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Toni adalah 2 kali nilai Tono. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.